Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat. Karena kalau kita lihat hujan yang ada di tempat lain seperti di Malang misalnya membawa bencana banjir sehingga banyak mobil, sepeda motor hanyut. Begitu juga di Lumajang misalnya erupsi Gunung Semeru, hujan yang kuat sehingga menimbulkan bencana sampai rumah-rumah terpendam oleh pasir. Begitu juga di Trawas longsor, bahkan di Jawa Tengah, Purbalingga dan Jawa Barat juga sama. Yang lebih parah lagi di Pulau Sumatera, sehingga ribuan nyawa terkena banjir besar. Ya, makanya kita bersyukur hujan yang ada di tempat kita ini membawa manfaat, dan kita doakan musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi Indonesia ini, mereka diberi kesabaran, bahkan ketika mereka meninggal dicatat oleh Allah sebagai kematian yang husnul khotimah. Karena kata Nabi, siapa yang meninggal dunia karena terendam banjir atau karena kena reruntuhan, itu termasuk tanda-tanda mati syahid, mati dalam keadaan husnul khotimah, kalau mereka adalah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu membahas tentang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang yang cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ini berarti apa? Orang yang cinta karena Allah mendapatkan kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mendapat nikmat
yang diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid, yaitu mereka mendapatkan mimbar khusus di sisi Allah yang terbuat dari cahaya. Kemudian juga tanda-tanda kalau orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu digemarkan untuk melakukan ibadah. Orang itu senang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Orang itu senang membaca Al-Quran. Orang itu senang melakukan zikir pagi dan sore. Orang itu senang melakukan sholat tahajud. Nah, orang yang digemarkan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan bagian bahwasanya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama, yaitu bid'ah. Kemudian pada malam ini kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab tahdhiri min ida'is sholihin. Bab ancaman orang yang suka menyakiti orang-orang soleh. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang suka beribadah, lalu kita sakiti, kita membencinya, bahkan kita memfitnahnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Bahkan ini termasuk sesuatu yang diancam dengan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waddu afati, begitu juga menyakiti orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu ya para wanita, atau orang-orang miskin, atau anak-anak yatim. Ini termasuk orang-orang lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang suka menyakiti orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, atau menyakiti orang mukmin yang perempuan, ya. Menyakiti orang mukmin itu baik dengan melukai perasaannya. Jadi membuat orang itu hatinya sakit karena ucapan-ucapannya kotor, ucapan-ucapannya misalnya menyakitkan hati. Nah, ini juga menyakiti dengan perasaannya, menyakiti dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Atau dia menyakiti dengan badannya, dipukul misalnya, didolimi, atau ketika ditubruk dia melarikan diri misalnya, tidak bertanggung jawab. Nah, ini berarti menyakiti badannya. Atau juga bisa menyakiti dengan mencela atau menghina, atau dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu semua termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan bighairi maktasabu, tanpa perbuatan yang mereka lakukan. Beda kalau mereka melakukan perbuatan yang harus dihukum, nah, itu baru tidak apa-apa. Misalnya orang itu berzina, karena dia berzina lalu dihukum. Kalau masih remaja belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Nah, ketika memukul dengan cambuk 100 kali itu menyakiti, tapi menyakiti karena perbuatannya yang melanggar aturan Allah, lalu dia dihukum. Nah, itu boleh. Atau dia minum khamr lalu dicambuk 40 atau 80 kali. Atau dia sudah nikah berzina lalu dia dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Ya, ini menyakiti tapi yang dibolehkan.
Tapi kalau menyakiti orang mukmin laki-laki maupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa perbuatan yang mereka perbuat, berarti dia memfitnah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia memfitnah istri Nabi Aisyah berbuat serong dengan seorang sahabat yang bernama Sofyan bin Mu'attal. Nah, ini Aisyah tidak melakukan, tapi dia menuduh, menyebarkan berita dusta, berita bohong, hadisul ifki, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan rumah tangga Nabi. Sebab kalau rumah tangga Nabi jatuh, maka ucapan-ucapan Nabi tidak didengar lagi. Perintah-perintah Nabi sudah tidak akan dilaksanakan lagi karena dianggap cacat. Nah, itu tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah sehingga tersebar berita dusta di kota Madinah pada saat itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyakiti orang mukmin tadi tanpa perbuatan yang mereka perbuat, faqadih tahmalu, berarti dia telah memikul buhtanan, kedustaan, wa isman, dan dosa mubina yang nyata. Artinya dia itu bohong, pertama, menyakiti dengan kebohongannya. Kemudian yang kedua, menyakiti dengan kedosaannya, ya, karena dia telah menjatuhkan martabat orang lain, sehingga dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang anak yatim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim, tidak punya kasih sayang terhadap anak yatim. Misalnya kayak peristiwa satu keluarga di Beji kemarin, ya. Artinya apa? Ayahnya, kemudian ibunya, kemudian kakaknya dua langsung meninggal. Yang selamat anaknya yang paling kecil, langsung yatim dia. Maka dia ketika selamat, ketika dia hidup, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi anak yatim. Kalau anak yatim itu miskin, disuruh untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan orang yang menyakiti anak yatim, tidak mengurus anak yatim, itu disebut sebagai yukadzibu biyaumiddin, mendustakan agama. Ya. Nah, kalau menyakiti anak yatim, ini berarti sama dosanya dengan menyakiti orang-orang soleh, orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan tadi. Begitu juga wa ammasaila falatanhar, kepada para peminta-minta atau para pengemis, janganlah kamu menghardiknya, jangan berkata kasar. Kalau tidak memberi, jangan sampai menghina. Karena apa kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik itu di sisi Allah adalah lebih baik daripada dia bersedekah, ya, memberi tapi diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Nah, ini sehingga para pengemis tidak boleh dihardiknya. Perkara dia itu mengemis untuk memperkaya diri, itu urusan dia. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya rezeki lalu kita beri, insya Allah pun tetap akan memberikan pahala. Tapi kalau pengemis itu masih gagah, misalnya dia masih kuat kerja, kemudian dia kok tidak mau kerja keras, lebih suka minta-minta, maka yang terbaik kita memberi nasihat kepadanya. Wahai saudaraku, kamu itu kan masih muda, kamu masih kuat. Kalau kamu kerja itu lebih baik daripada kamu harus meminta-minta. Ya, dinasihati dengan cara baik, nah itu adalah lebih utama. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah haramnya menyakiti orang-orang soleh atau orang-orang lemah seperti anak yatim tadi, atau orang-orang miskin atau para peminta-minta,
sebagaimana hadis pada pertemuan sebelumnya, yaitu Allah menyatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, wali itu adalah kemarin orang yang beriman dan dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, seperti dalam surat Yunus ayat 62. Di surat Yunus ayat 62 Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, itu tidak ada rasa takut di dalam hati mereka. Mereka pemberani. Kemudian walahum yahzanun, juga tidak ada sedih. Kenapa? Karena mereka punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan-kesulitannya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka itu bukan orang yang bisa terbang atau naik sajadah seperti cerita Aladin, ya, atau cerita Shazam, kisah-kisah zaman dulu, atau orang yang bisa berjalan di atas air, atau orang yang bisa dibakar tapi dia tidak mati. Bukan itu. Tapi Allah nyatakan wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang soleh adalah orang beriman, mereka bertakwa, mereka giat melakukan ibadah kepada Allah, sehingga tidak boleh diperangi. Sebab apa? Sebab kalau diperangi, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, saya akan menyatakan perang dengannya. Dan orang yang diperangi Allah adalah orang-orang yang mesti rugi. Sebab apa? Dia tidak akan bisa menang dengan Allah, karena Allah itu Jabbar, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Al-Aziz, Allah itu Maha Mulia, Al-Quwah, Allah itu Maha Kuat. Lah, Allah menyatakan perang kepada orang yang suka menyakiti orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga orang lemah, ketika dia punya iman, ketika dia giat melakukan amal soleh, maka orang yang lemah itu juga memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang miskin. Bahkan di antara doa Nabi itu adalah Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Tapi orang miskin yang tidak terhina, orang miskin supaya hisabnya nanti pada hari kiamat kelak lebih cepat. Sebab orang-orang kaya itu hisabnya lama, karena hartanya itu ditanya oleh Allah. Hartanya itu diperoleh dengan cara halal atau dengan cara haram. Kalau hartanya diperoleh dengan cara halal, Allah tanya lagi, apakah sudah dikeluarkan zakatnya atau belum? Apakah hartanya sudah digunakan membantu saudara-saudaranya yang miskin atau tidak? Itu semua akan ditanya, makanya lebih lama. Tapi kalau orang miskin lebih cepat. Sehingga kata Nabi, orang miskin yang beriman, orang miskin yang beramal soleh, masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya ditahan, betul-betul dicek kekayaannya tersebut. Tapi kalau orang kaya seperti Utsman bin Affan, orang kaya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, wah itu sangat menguntungkan. Kenapa? Kekayaannya itu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Hak-haknya juga dipenuhi. Nah itu bahkan kata Nabi, orang mukmin yang kuat, termasuk kuat hartanya, berarti kaya dia, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah dalam satu sisi. Tapi kalau orang mukmin tadi beriman, dia juga beramal soleh, dia juga sabar dengan kemiskinannya, itu pun juga bisa masuk surga lebih dulu, kata Nabi. Sehingga kata Nabi, Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikanlah aku orang miskin yang sabar tadi. Tapi kalau miskin yang justru dekat kepada kekufuran, miskin malah tidak sholat.
miskin malah ucapannya kotor, miskin malah pergaulannya rendah. Nah ini apa musibah? Sehingga Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan kefakiran. Wal ghina, begitu juga keburukan kekayaan. Diberi kekayaan malah sombong kayak Fir'aun misalnya, atau kayak Haman misalnya, atau kayak Abu Lahab misalnya, diberi kekayaan banyak oleh Allah tapi sombong. Nah ini berlindung kepada Allah dari keburukan kemiskinan dan juga keburukan kekayaan. Sebab apa? Miskin dan kaya itu adalah sebuah ujian. Kalau ujian kaya dijawab dengan syukur, kemudian ujian kemiskinan dijawab dengan sabar, itu sama-sama akan membawa kebaikan. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis tentang keutamaan orang lemah, orang miskin, termasuk juga dalam Al-Quran tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan juga tentang sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah menyakiti Bilal, Ammar Yasir, kemudian juga Hubeb. Kenapa? Karena Bilal waktu itu berkata kepada Abu Sofyan. Abu Sofyan itu panglima perang orang musyrik. Pada saat itu dia belum masuk Islam. Ya. Ketika Bilal, kemudian Ammar Yasir, kemudian juga yang lain orang-orang lemah berkata, wahai Abu Sofyan, kamu tunggu ya, nanti pedang-pedang kami ini akan memenggal kepalamu. Nah, Abu Bakar itu secara ekonomi di kota Mekah ini sama dengan Abu Sofyan. Abu Sofyan orang kaya, Abu Bakar juga orang kaya, sehingga Abu Bakar melindungi. Wahai teman-teman, apakah kamu berkata yang keras kepada tokoh-tokoh musyrik seperti Abu Sofyan tersebut? Lalu Bilal, kemudian Ammar diam, kemudian dia lapor kepada Nabi tentang ucapan Abu Bakar yang keras tadi. Lalu Abu Bakar ditegur, wahai Abu Bakar, apakah kamu menyakiti hati orang-orang ini, yaitu hatinya siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Seandainya kamu menyakiti hati orang-orang yang lemah seperti seperti Bilal, seperti Ammar, berarti kamu membuat Allah pun juga marah. Sebab apa? Karena orang-orang lemah ini dia juga beriman kepada Allah, dia juga taat kepada Allah. Hanya saja dalam masalah rezeki dia mendapat bagian yang sedikit. Wah, akhirnya Bilal, kemudian Ammar Yasir didatangi oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar pun meminta maaf atas ucapannya tadi. Nah ini artinya apa? Penghormatan kepada orang-orang lemah. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundab bin Abdillah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat berjamaah subuh, jadi dia berusaha sholat subuh berjamaah di masjid atau sholat subuh berjamaah di musola. Kemudian lalu ada orang, kata Nabi, orang yang sholat subuh dengan berjamaah tadi, fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam jaminan Allah. Berada dalam jaminan Allah berarti dia itu dilindungi oleh Allah, dia akan dibela oleh Allah.
Sehingga orang yang dilindungi oleh Allah, orang yang dibela oleh Allah, tidak boleh disakiti hatinya. Dia tidak boleh didolimi, kata Nabi. Ya. Kemudian kata Nabi, fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bisain. Jangan sampai sekali-kali Allah menuntut kepadamu atas jaminannya, walaupun masalah yang kecil, walaupun masalah yang remeh, walaupun masalah yang tidak berharga, kata Nabi. Artinya apa? Orang mukmin, dia menjaga imannya, dia berusaha melakukan sholat subuh dengan berjamaah, lalu disakiti, padahal dia berada dalam jaminan Allah, maka Allah akan menuntut orang tersebut. Ya. Lalu kata Nabi, fa innahu mayyatlubuhu min dimmatihi, karena sesungguhnya orang yang jaminan Allah itu dituntut padanya, walaupun sedikit, yudrikhu, tentu pasti akan didapat. Dia tidak akan bisa membela, dia tidak akan bisa melepaskan diri. Artinya dia pasti akan terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Lalu gara-gara itu, yaitu gara-gara menyakiti orang mukmin yang sholat subuh dengan berjamaah tadi, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang mukmin, apalagi orang mukmin yang kuat imannya, orang mukmin yang giat ibadahnya, itu tidak boleh disakiti. Sebab mereka itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa saja termasuk barisan-barisan dari wali-wali Allah. Walaupun dia tidak punya karomah, walaupun dia tidak punya amalan-amalan yang luar biasa dalam pandangan orang. Karena apa? Karena para ulama, kalau kamu beramal soleh, jangan mencari karomah, tapi carilah istiqomah. Sebab kalau orang melakukan amal soleh, lalu dia punya amalan-amalan yang luar biasa dalam pandangan orang lain, itu khawatir pahalanya itu disegerakan di muka bumi ini, sehingga pahala di akhirat dia tidak dapat. Kenapa? Wong Allah sudah berikan di dunia ini. Kayak orang kafir. Orang kafir itu di dunia harta diberi banyak oleh Allah, usaha mereka sukses, bahkan mereka hidupnya mewah, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, karena oleh Allah sudah disegerakan di dunia ini. Ya. Nah, begitu juga banyak orang sholat itu niatnya bukan karena Allah, tapi apa? Niatnya supaya rezekinya lancar. Ya, misalnya niatnya begitu. Orang baca Al-Quran tujuannya supaya dia berwibawa, supaya dihormati orang. Nah, ini niat-niat yang salah, sehingga banyak kiai itu memberi ijazah kepada santrinya, kamu amalkan ini kamu bisa begini, kamu amalkan begini jadi begini, sehingga akhirnya rajin beramal itu untuk jadi dukun akhirnya. Nah, ini karena apa? Salah niat, ya, salah niat yang tampaknya amalan itu adalah amalan ibadah, tapi sayang tujuannya salah. Ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah dunia. Ya. Sehingga apa? Karomah itu bukan itu, tapi karomah itu adalah kalau orang itu istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh sampai akhir hayat. Apalagi ketika malaikat mencabut nyawa, dia dalam keadaan iman masih ada di dalam hatinya, sehingga dia husnul khotimah. Nah, inilah karomah yang luar biasa. Kemudian juga dari hadis ini, anwaul adza kasiratun, bahwasanya menyakiti orang lain itu banyak sekali bentuknya. Minha ayu dia jarohu, misalnya menyakiti tetangga, ya kadang-kadang membuang sampah
di halaman tetangga, membangun rumah, akhirnya airnya tumpahnya ke rumah tetangga, sehingga hujan karena rumahnya besar, tapi rumah tetangganya yang kebanjiran karena airnya mengalir ke rumah tetangga. Bahkan karena mepet, sehingga kadang-kadang ketika membangun pondasinya nyorok ke tanah tetangga. Nah ini yu'di jarohu, termasuk menyakiti tetangga. Lah kalau tetangganya itu orang mukmin, kalau tetangganya orang itu ahli ibadah kepada Allah, wah ini berat pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Wa minha ayyudi sahibahu, atau menyakiti temannya, teman pergaulannya. Ya, orang Bangil kan suka soft toy, suka guyon. Tapi kadang-kadang guyonnya itu kebablasan, sehingga kadang-kadang menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya. Nah, makanya sebelum bercanda harus difikirkan dulu dan tahu keadaannya. Ketika keadaan dalam sedih, susah, jangan diajak canda, sebab bisa salah paham, nanti akan bisa bertengkar misalnya. Itu harus dilihat. Walaupun bercanda itu boleh, karena Nabi juga kadang-kadang bercanda, tapi tidak boleh melewati batas. Dan ucapan Nabi ketika bercanda itu mesti benar, tidak pernah mengandung kebohongan. Misalnya Nabi itu pernah ditanya oleh orang tua. Dia tanya, wahai Nabi, nanti di akhirat kira-kira saya ingin masuk surga atau enggak? Jawab Nabi, karena orang itu tua, di surga itu tidak ada orang tua, kata Nabi. Orang itu rupanya salah paham terhadap jawaban Nabi, berarti dirinya karena sudah tua tidak bisa masuk surga. Lalu dia nangis dengan jawaban Nabi tadi. Lalu oleh Nabi diterangkan, iya, sebab nanti di surga yang sekarang di dunia tua akan berubah menjadi muda, ya. Kata Allah, uruban atroba. Bahwasanya penduduk surga itu adalah uruban, usianya usia muda. Kemudian juga sebaya. Artinya kalau usia 60, usia 70 itu nanti kembali muda seperti usia 30 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis lain. Begitu juga pasangannya, bidodari-bidodarinya yang disediakan oleh Allah juga usia kurang lebih 30 tahunan. Jadi usia kuat-kuatnya, ya. Yaitu kuat di antara dua kelemahan. Kelemahan usia anak-anak dan kelemahan usia tua. Nah itu akhirnya dia gembira. Gembira berarti masih ada harapan masuk surga, bahkan nanti tidak tua lagi, akan berubah menjadi. Nah itu candanya Nabi. Bahkan juga pernah Nabi diundang makan. Wahai Nabi, engkau diundang makan oleh suamiku. Itu seorang wanita berkata, oh suamimu yang matanya putih itu ya, ada hitam-hitamnya, kaget ya. Ya semua mata itu kan ada kornea yang warnanya putih, kemudian ada hitam-hitamnya itu. Setelah dia pikir, oh ternyata benar, sempat kaget dia. Nah ini candanya Nabi itu masih mengandung kebenaran, tidak mengandung kebohongan. Tapi kadang-kadang kalau bercanda lalu itu mengandung kebohongan, maka yang demikian itu dilarang. Wa minha ayyudi man kana ma'u fi amalin minal a'mal. Ada juga orang menyakiti partner kerjanya. Misalnya kerja dagang bersama, mengolah peternakan atau mengolah perdagangan misalnya, modalnya paruan, satu menyerahkan uang 10 juta, yang satunya 10 juta, kerja bareng. Tapi kadang-kadang partner kerja itu ingin mendapatkan keuntungan sendiri, lalu dia curang kepada temannya. Misalnya ketika dia menjual untung, tapi dia lapar, untungnya kurang karena dia ambil sendiri. Nah ini termasuk juga dolim kepada saudaranya, menyakiti juga yang bisa dituntut oleh Allah. Wa illam yakun bainahum shadaqatun bil mudhayaqa wa ma asbadalika wa kullu hadza haramun. Semua ini
hukumnya adalah haram, dilarang oleh Allah. Wal wajibu alal muslimi al hadru minhu, sehingga orang muslim wajib untuk berhati-hati dari tindakan menyakiti saudaranya, baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya, atau dalam pergaulan sehari-harinya. Ya, inilah barangkali hanya satu hadis yang disebut oleh Imam Nawawi di bab ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari hadis-hadis yang dibaca sebelumnya, dipersilahkan. Ya, kemudian bentuk apa menyakiti, bahkan Aisyah itu walaupun nikah masih muda, karena ketika nikah dengan Nabi itu dalam tarikh umur 7 tahun, padahal usia Nabi sudah 50 tahunan lebih. Itu nikah dengan Aisyah yang umur 7 tahun. Tapi walaupun sudah nikah, Aisyah masih tinggal di rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah hijrah ke Madinah, Aisyah umur 9 tahun, baru Aisyah itu berumah tangga bersama Nabi, pisah dari orang tuanya. Tapi Aisyah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji tidak punya anak. Walaupun nikah usianya muda dengan Nabi, Aisyah tidak hamil, Aisyah tidak punya anak, sampai akhir hayat dia tidak punya keturunan. Sehingga Aisyah berusaha, kalau punya anak kan anaknya diharapkan mendoakan untuk orang tua. Bahkan kalau anaknya anak soleh, orang tua dapat pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Sehingga Aisyah mengejar untuk masuk surga itu dengan memperbanyak melakukan amal soleh, memperbanyak untuk bersedekah dan seterusnya. Sehingga ketika Rasulullah sudah wafat, Aisyah itu dapat santunan dari negara, dari harta ghanimah, dari harta rampasan perang. Aisyah itu dapat gaji rutin setiap bulan, ya kayak uang pensiunan kalau di Indonesia bagi pegawai negeri. Tapi Aisyah mendapat uang dari pemerintah tidak pernah dihabiskan untuk kepentingan dirinya. Kalau Aisyah mengambil itu hanya sebagian kecil, yang lain lebih banyak disedekahkan untuk memerdekakan budak. Sehingga dalam sejarah ribuan budak yang dimerdekakan oleh Aisyah. Kemudian gubernur kota Mekah dan Madinah pada saat itu masih keponakannya Aisyah sendiri, yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair diangkat oleh pemimpin waktu itu zaman pemerintahan Muawiyah dan Yazid sebagai gubernur kota Mekah dan Madinah, ya gubernur Haramain. Lalu karena Aisyah banyak bersedekah, kata Abdullah, kalau begitu Aisyah tidak usah dikasih uang pensiun. Sebab apa? Uang diberi uang itu tujuannya supaya dia hidup senang, supaya makan enak, tapi malah disedekahkan. Mending tidak usah dikasih. Wah, Aisyah sakit hati dengan ucapan keponakannya yang menjabat sebagai gubernur pada saat itu. Sehingga Pak Aisyah tidak menegur terhadap Abdullah bin Zubair. Wah, ternyata Abdullah bin Zubair pun menyesal mengapa dia mengucapkan dengan ucapan seperti itu. Dia minta maaf, tapi Aisyah tidak mau memaafkan. Dia berusaha mengucapkan salam, tapi Aisyah tidak mau menjawab. Sampai berbulan-bulan. Akhirnya Abdullah bin Zubair mencari cara bagaimana bisa bertemu dengan
Aisyah tersebut. Ya karena Aisyah itu banyak tamunya, sering ditanya oleh para sahabat tentang hadis-hadis Nabi. Jadi ada masalah-masalah hukum yang kesulitan, maka orang-orang banyak bertanya kepada Aisyah. Sebab apa? Wong Aisyah selama ini hidup bersama Nabi, sehingga ilmunya mesti banyak. Dan dia tahu tentang hukum-hukum agama, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, kewanitaan. Sehingga ada beberapa orang bertamu ke rumah Aisyah, maka Abdullah bin Zubair ini ikut bareng-bareng para tamu yang hendak silaturahim ke rumah Aisyah tersebut. Lalu setelah mengucapkan Assalamualaikum ya ummahatul mukminin, wahai ibu orang mukmin, yaitu istri Nabi, dijawab Waalaikumsalam. Kemudian mereka pun minta izin, wahai ibu, apakah kami semua ini diizinkan olehmu untuk masuk ke dalam rumah untuk bertanya masalah hukum-hukum agama? Kata Aisyah, ya boleh. Lalu tanya lagi, apakah semuanya boleh? Kata Aisyah, semuanya, karena Aisyah tidak tahu di antara orang yang datang itu ada Abdullah bin Zubair yang sedang bersatu dengan Aisyah tadi. Begitu masuk, Abdullah bin Zubair tidak menyanyiakan keadaan, langsung Aisyah dipeluk, ya karena masih bibinya sendiri kan mahram, masih bibinya sendiri. Karena apa? Karena Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma, yaitu Asma binti Abi Bakar. Makanya Aisyah itu panggilannya adalah Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, padahal Aisyah tidak punya anak, yaitu ini keponakannya nih, jadi gubernur Mekah Madinah itu. Kemudian dipeluk, minta maaf dan tidak akan dilepaskan kalau tidak dimaafkan. Terus teman-temannya yang lain mengingatkan, wahai ibu, apakah kau tidak ingat apa yang diucapkan oleh Nabi, bahwasanya orang mukmin dilarang bermusuhan atau dilarang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, sementara engkau membiarkan Abdullah bin Zubair ini sampai berhari-hari, bahkan 1 bulan lebih. Baru sadar Aisyah bahwasanya perbuatannya pun juga salah. Abdullah bin Zubair menangis karena telah menyakiti bibinya, bahkan menyakiti ibunya orang mukmin, yaitu istri Nabi, Aisyah. Dan Aisyah pun juga menangis, merasa menyesal kenapa kok tidak tegur sapa dengan keponakannya dan kembali ke jalan Allah. Nah itu indah ya. Artinya apa? Para sahabat pun juga melakukan kesalahan, karena yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan itu hanyalah Nabi dan Rasul. Memang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesalahan sahabat itu sedikit dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Dan sahabat itu juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menyintai para sahabat itu hukumnya adalah wajib. Sementara membenci para sahabat, maka imannya itu dipertanyakan. Artinya apa? Kata Nabi, tidaklah membenci orang Ansor, ya berarti sahabat Nabi, kecuali dia adalah orang munafik. Nah ini menunjukkan apa? Seorang mukmin itu hendaklah menjaga keimanannya, menjaga persaudaraannya, tidak menyakiti hatinya, tidak menyakiti perasaannya, tidak menyakiti tubuhnya dengan melakukan pemukulan, kedoliman, tidak merampas hartanya. Karena kata Nabi ketika haji wada, orang mukmin itu haram darahnya, tidak boleh dibunuh, haram hartanya, tidak boleh dirampas. Bahkan juga haram kehormatannya, tidak boleh difitnah atau diburuk-burukkan. Sehingga apa? Itu betul-betul harus dijaga. Yang nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisapnya. Kemudian juga banyak masalah kisah-kisah di zaman Nabi, bahkan termasuk ada fitnah besar, termasuk masalah sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah sampai terjadi perang Jamal, yaitu perang berontak. Kemudian juga terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan
Muawiyah bin Abi Sufyan sampai terjadi perang Siffin. Nah itu oleh para ulama ujian besar yang menimpa kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Mereka orang yang mulia, mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Apa yang terjadi di hati mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun menurut kita salah, itu sebetulnya bukan salah, itu karena ijtihad. Orang yang berijtihad itu seandainya salah, di sisi Allah masih tetap dapat pahala. Seperti Aisyah perang dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, Aisyah tidak disalahkan oleh para ulama. Sebab apa? Itu hasil ijtihad. Seandainya itu salah, masih tetap dapat pahala. Begitu juga Muawiyah ketika perang dengan Ali bin Abi Thalib, sampai ada ribuan kaum muslimin yang meninggal dunia, diantaranya tadi Ammar bin Yasir, itu adalah meninggal dunia karena Ammar Yasir menjadi pasukan tentaranya Ali bin Abi Thalib. Dia terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Nah itu dianggap karena ijtihad. Seandainya itu kesalahan, mereka masih tetap dapat pahala. Adapun kita tidak ada apa-apanya nilainya dibandingkan dengan para sahabat yang selalu berjuang bersama Nabi, sehingga tetap mereka itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu selalu mendapat doa ketika namanya disebut dengan doa radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, sehingga dosa-dosa mereka jelas-jelas dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita itu tidak ada jaminan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dilarang untuk memusuhi para sahabat. Bahkan Imam Syafi'i, seluruh para sahabat itu adalah wali Allah. Kalau para sahabat itu bukan wali Allah, maka tidak ada wali Allah di dunia ini. Kenapa? Sahabat itu orang yang kuat imannya, orang yang sungguh-sungguh ibadahnya, orang yang bersih hatinya, bahkan orang yang menyebarkan dakwah Islamiyah ke penjuru pelosok dunia ini, ya, sehingga mereka walaupun tidak disebut wali, tapi mereka adalah wali Allah yang sebenarnya. Nah inilah barangkali sebagai penambahan keterangan-keterangan dari hadis yang kita baca. Minimal kita berusaha menjaga hubungan baik di antara sesama kita. Kalau ada sesuatu yang kelihatan buruk pada saudara kita, maka hendaklah kita, selama bisa ditafsiri dengan tafsiran lain yang baik, kita dianjurkan untuk memberikan penafsiran yang baik. Misalnya ada saudara kita yang biasanya rajin ke masjid, kok tidak rajin ke masjid, lalu kita berhusnudzon, oh mungkin dia ada kesibukan, ada macam-macamnya, sehingga tidak sampai berprasangka buruk kepada saudara kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.